Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu Guru semuanya, saya meminta waktu sebentar. Tidak Bu, saya tidak menangis. Saya akan berbagi praktik baik implementasi jurus BK hebat. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Di BK ini ada implementasi jurus BK hebat, ini ada 7 jurus Bapak Ibu. Nah, hari ini saya akan berbagi praktik baik untuk 2 jurus. Jurus yang saya pilih adalah jurus ke-1 yaitu kenali potensi, yang kedua adalah kelola emosi. Baik, untuk pendahuluan apa sebenarnya 7 jurus BK? Jurus bimbingan konseling hebat merupakan salah satu program peningkatan kompetensi guru oleh Kemendikbudristek yang telah diperkenalkan mulai tahun 2025. Kebetulan saya di Jawa Timur ini mendapatkan yang tahap 1 Bapak Ibu. Tujuannya 7 jurus BK hebat ini adalah untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pembinaan karakter positif dan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir murid, serta pembelajaran yang bernuansa BK yang menyeluruh berkelanjutan dengan suasana satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Ini seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Neti tadi, sangat berkesinambungan sebenarnya dengan materinya Bu Neti tadi. Baik, selanjutnya sasarannya untuk jurus BK ini tidak hanya guru BK. Ini sasarannya adalah semua guru, termasuk guru kelas dan guru mata pelajaran. Kenapa? Karena sekarang kita sudah ada guru wali, ya. Nah itu kalau di sekolah lain atau maksudnya di provinsi lain, di kota-kota lain, kemarin waktu saya di pelatihan itu sudah jalan Bapak Ibu guru walinya. Jadi ini sangat-sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu Dewan Guru, karena yang 7 jurus BK ini bisa diterapkan ketika kita mendampingi wali-wali kita, anak-anak wali kita, seperti itu. Alasan diluncurkannya 7 jurus BK menjawab tantangan zaman, seperti yang tadi dibilang Bu Neti, bahwa kita, anak-anak kita sudah berada di generasi strawberry nih. Nah, seperti itu. Kemudian ini untuk membantu guru, untuk membantu guru memberikan panduan praktis dan kreatif bagi guru untuk mendeteksi masalah lebih dini, mengembangkan potensi siswa. Baik, nah ini adalah 7 jurus. Kenapa kalau dinamakan jurus? Saya kemungkinan ini adalah kearifan lokal, ya. Jadi kalau kita sudah lulus dari jurus ini, kita disebutnya pendekar, seperti itu. Oke, pendekar. Yang pertama ada jurus kenali potensi, kelola emosi. Yang kedua, kemudian tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Sebenarnya ini ada jinglenya Bapak Ibu, tapi bukan mesangge. Nah, yang di biru ini aspeknya adalah siswa, bisa kita terapkan di siswa. Sedangkan yang di oranye ini seperti bangun kolaborasi dan menata situasi, ini adalah sistem sekolahnya, manajemennya. Begitu, ya. Lanjut. Capaian programnya. Untuk jurus yang pertama, ya, guru mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat melalui teknik asesmen psikologis. Ini yang saya jelaskan yang pertama sama yang kedua mawon, ya. Yang kedua, guru terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Baik, nah metode yang saya gunakan pada saat saya implementasi kemarin, saya menggunakan EL, Experiential Learning, yang berbasis, yang berbasis pengalaman dengan alurnya ARKA. Ada aktivitas, refleksi, konseptual, dan aplikasi. Pada bagian aktivitas, saya mengajak anak-anak untuk bermain terlebih dahulu. Bermain fokus kepada pengalaman belajar mereka. Setelah mereka fokus pada pengalaman, mereka akan merefleksikan
praktik baik, kemarin saya mengambil di kelas 7I di hari Rabu dengan topik gaya belajar. Kenapa saya memilih topik gaya belajar? Di awal di BK itu Bapak Ibu kita melakukan asesmen seperti guru mapel pada panjenengan semuanya nggih. Nah, kalau di kita ini ada AKPD namanya Bapak Ibu. Asesmen kebutuhan peserta didik. Jadi, kemarin saya sudah melakukan asesmen di kelas 8I, nggih. Nah, terdapat ini untuk di BK itu ada 4 layanan. Ada pribadi, sosial, belajar, dan karir. Untuk di bidang pribadinya sekian Bapak Ibu kebutuhannya. Cukup lumayan tinggi, sosialnya juga ketinggalan mboten nggih? Mboten. Ketinggalan nggih. Yang saya kuning-kuning mawon. Kenapa saya memilih kenali potensi? Karena pada poin 33 di lembar AKPD saya masih kesulitan dalam memahami pelajaran tertentu. Ini adalah 26 siswa yang menjawab dia masih kesulitan dari 36 siswa. Jadi ini sangat tinggi. Makanya saya memilih materi ini karena hasil asesmennya tinggi. Seperti itu. Lainnya, nah ada observasi dan wawancara, pengamatan awal di kelas dan hasil wawancara dengan beberapa siswa dan guru mata pelajaran serta wali kelas 8. Ini global. Jadi kebanyakan anak-anak memang masih belum tahu apa gaya belajarnya apa, karena mereka merasa saya itu sulit belajar, tapi tidak tahu karena apa. Padahal juga sudah belajar, tapi tidak masuk. Sama temannya juga mencatat, dia juga mencatat, tapi dia berbeda hasilnya. Nah, itu. Tujuan layanannya mengenali gaya belajar pribadi, memahami karakteristik setiap gaya, merefleksikan cara belajar yang paling sesuai dengan dirinya, menerapkan strategi belajar yang efektif sesuai gaya belajarnya. Nah, ini kemarin saya sudah melakukan aktivitas. Saya kemarin menggunakan aplikasi yang ada di web yang gratis Bapak Ibu, namanya Aku Pintar ID. Di situ selain gaya belajar itu juga ada tes kecerdasan majemuk, minat bakat, banyak sekali. Monggo kalau mau diakses untuk walinya, anak walinya sangat-sangat direkomendasikan karena ini langsung ada hasilnya Bapak Ibu. Ini instrumennya. Ini yang dulu pernah dinotis sama Pak Kepala Dinas, pernah matur tentang Aku Pintar. Ini contoh instrumennya seperti ini, gaya belajar. Nah, setelah mereka melakukan Aku Pintar dan sudah ada hasilnya, mereka saya ajak untuk berdiskusi, menggali makna setelah melakukan asesmen gaya belajar dengan memberikan lembar refleksi. Saya berikan lembar refleksi kepada mereka, kemudian mereka memaparkan apa hasilnya. Seperti ini refleksinya, hasil refleksinya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah saya merefleksi, kita berikan konsepnya Bapak Ibu. Kita berikan konsepnya tentang apa saja, tentang gaya belajar, pengertian gaya belajar, macam-macam gaya belajar. Yang paling penting itu apa? Ciri-ciri dan strategi belajar. Kalau mereka tidak tahu strateginya, tapi tahu gaya belajarnya, tapi tidak tahu strateginya, itu juga sama saja, ya sudah nggak bisa diterapkan. Jadi mereka harus tahu strategi apa yang harus mereka ambil atau harus mereka aplikasikan. Kemudian setelah itu saya menggunakan aplikasi Pada aplikasi saya untuk memahamkan anak-anak apakah sudah benar-benar paham, saya menggunakan permainan pakai Edukaplay Bapak Ibu. Insya Allah sudah tahu semua Ini Edukaplay ini disukai anak-anak pakai kodok ngok-ngok gitu Nah, itu suka kalau ada suaranya ngok-ngok gitu. Nah, ini seperti ini. Ini sangat senang anak-anak. Cuman kalau di sini ini sangat jabar sekali bukan suami saya jabar. Itu sangat detail banget. Mereka berapa kali melakukan percobaan itu jelas dan itu nilainya ada. Kalau di Edukaplay. Ini yang kemarin, nah ini ada Maulana Abiyu, kenal Bu Wali kelas Nah ini yang tertinggi Bu Wali kelas. Saya menggunakan ini kemarin. Terus setelah mereka mengerjakan Edukaplay, mereka saya berikan tugas secara berkelompok
semuanya 100. Nah, ini mencocokkan gambar, masih ada yang salah. Kemudian setelah itu ini saya meminta murid membuat rencana belajar pribadi sesuai gaya belajarnya dengan mengisi pohon belajarku. Jadi saya sudah menyiapkan pohon belajar. Oke. Nah, ini mereka mengisikan, isinya nanti akan diisi sesuai dengan yang diperintahkan. Seperti itu. Nah, ini contohnya, kemudian dipaparkan. Mereka mempresentasikan. Untuk refleksi lembar layanan, ini sudah saya berikan juga. Ini seluruh refleksi seluruh rangkaian layanan. Setelah itu menyimpulkan seperti biasa. Oke. Nah, hasilnya Bapak Ibu, kita tahu bahwa ternyata gaya belajarnya di 8I ini adalah visualnya 19 siswa, paling banyak visual. Auditornya 3 siswa, kinestetiknya 14. Nah, biasanya anak-anak yang kinestetik ini kita sering melihatnya atau kita sering ngejasnya sebagai anak yang kurang disiplin. Kadang sambil goyang-goyang gitu, kalau mendengarkan sambil utek-utek, lotean atau apa. Padahal sebenarnya memang itu adalah gaya belajarnya. Ini seperti itu. Nah, dari hasil ini tadi, mereka sudah mengetahui dan kemudian saya rekomendasikan. Jadi kalau memang gaya belajarnya visual, harus bagaimana, strateginya apa, seperti yang sudah kita jelaskan di konsep. Kesimpulannya, hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki gaya belajar visual, yaitu lebih mudah memahami materi melalui gambar, warna, diagram, dan tampilan visual lainnya. Sebagian kecil memiliki kecenderungan auditori yang belajar lebih baik melalui mendengarkan dan berdiskusi, serta sebagian lainnya dengan gaya kinestetik yang lebih suka belajar melalui gerakan dan praktik langsung. Selain data kuantitatif, Bapak Ibu, hasil refleksi siswa juga menunjukkan peningkatan kesadaran diri. Banyak siswa mengaku baru mengetahui bahwa kesulitan mereka dalam memahami pelajaran selama ini bukan karena tidak mampu, karena cara belajar mereka belum sesuai dengan gaya belajarnya. Ini contoh refleksi, saya ambil kata-kata ini dari Bapak Ibu. Hal baru yang saya pelajari adalah ternyata saya termasuk orang dengan tipe gaya belajar dominan kinestetik daripada auditori. Baik, untuk rencana tindak lanjutnya saya akan berintegrasi, mengintegrasikan layanan ini dengan PLBK, dan ini sudah saya lakukan. Kemudian pemanfaatan untuk layanan kelompok dan klasikal bagi anak-anak yang membutuhkan layanan lebih, nanti akan kami berikan layanan konseling, bimbingan yang mereka butuhkan sebagai dasar perencanaan karir dan penguatan kolaborasi dengan guru mata pelajaran dan wali kelas. Tantangannya adalah waktu. Nah, waktu ini luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Eti mengerjakan game. Nah, ini seharusnya saya membatasi waktu dalam mengerjakan game. Anak-anak tuh saking senangnya sampai ada yang mencoba 31 kali sampai biar hasilnya itu 100. Dan karena kan kalau di Edukapre itu paling tinggi menitnya, mohon maaf, detik-detiknya. Dan detiknya itu mempengaruhi. Nah, itu supaya bisa mendapatkan hasil yang tinggi, mereka harus sampai detikannya itu sampai minim banget, sampai 19 detik. Kemarin terakhir itu ada dari kelas 8A itu ada itu sampai 15 detik mengerjakan soal karena saking hafalnya. Kemudian penggunaan media berkelompok ini yang kemarin harusnya saya bagikan instrumennya sesuai dengan perkelompok, jadi tidak bersama. Kemarin itu saya begini, satu wadah begitu di depan, mereka semuanya mengambil satu persatu secara gantian dengan kelompoknya. Nah, itu ternyata memakan waktu, Bapak Ibu. Baik, nah ini sekarang jurus kedua, kelola emosi. Oke, ini kemarin saya ngambil jamnya Pak Munir. Terima kasih Pak Munir sudah diberikan jamnya, Masya Allah ya. Ini kemarin saya ngambilnya materinya kelola emosi. Kenapa saya mengambil ini? Sama juga Bapak Ibu, sebelumnya saya juga di kelas 8C kebetulan dengan wali kelasnya Pak Hudi, kemarin juga ada permasalahan anak di bagian di masalah sosial, ada juga di masalah dengan teman sebayanya. Berdasarkan hasil observasi, refleksi guru BK serta hasil
kemudian sudah mengenal emosi dasar. Dari situ kita tahu mereka sudah mengenal emosi dasar, namun belum mampu mengekspresikan emosi secara tepat di situasi sosial, cenderung meledak dan mengungkapkan kemarahan atau menarik diri saat menghadapi tekanan. Beberapa siswa mengalami kesulitan memahami perasaan orang lain, belum memiliki strategi menenangkan diri atau self regulation. Jadi kalau di jurus BK ini banyak sekali cara-caranya untuk regulasi emosi Bapak Ibu. Latar belakangnya ini, saya kemarin sudah melakukan self assessment. Hasilnya luar biasa. Ternyata anak-anak masih belum paham tentang emosinya. Nah, ini hasilnya. Kemudian juga ada dari wali kelas. Ini kemarin saya sudah ngobrol dengan Pak Guri. Dan tujuan layanannya yaitu membantu siswa mengenali dan memahami berbagai emosi yang mereka rasakan, melatih siswa mengelola emosi secara positif dan konstruktif, mengembangkan keterampilan mengambil keputusan yang bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran pentingnya kecerdasan emosional dalam kehidupan sehari-hari, dan mengintegrasikan kompetensi sel dalam perencanaan layanan BK. Asesmen awalnya seperti ini contohnya. Nah, kemarin sama kayak Bu Neti ya Bapak Ibu. Saya kalau Bu Neti pakai apa tadi ya? Curi pot. Kalau saya pakai Mentimeter. Ya, saya pakai Mentimeter. Pertama saya berikan Mentimeter ini, bagaimana perasaan anak-anak? Alhamdulillah banyak yang senang dan sebagainya. Tapi minusnya aplikasi ini kalau di anak-anak deh, kalau di guru-guru tadi kan bagus-bagus ya Pak. Kalau di anak-anak ini dituliskannya tuh nama orang tua Bapak Ibu. Nah, kadang di sini nih mungkin nggak terlihat ada Roni lah, ada Rizka lah, ada siapa lah, pokoknya di sini. Nah itu minusnya, itu yang harus kita tegaskan ke anak-anak kalau kita menggunakan ini, oke? Itu. Terus kemudian aktivitas sama seperti Bu Neti tadi, saya juga bermain kertas emosi. Jadi saya memberikan anak-anak itu kertas kosong. Kertas kosong, kalau tadi Bu Neti kan ada gambarnya, ya. Kalau saya berikan kertas kosong ke anak-anak, kemudian saya bercerita. Saya mau bercerita, ceritanya itu ada yang sedih, ada yang marah, dan mereka melakukan pengakuan itu terhadap kertas. Ada yang dilus-lus, nah ini mengelus-elus. Ada yang dirobek sampai robek, ada yang benar-benar diremas dan sebagainya. Kemudian setelah mereka melakukan aktivitas itu, saya melakukan refleksi. Mereka juga memaparkan refleksinya, hasil refleksinya, apa yang terjadi dengan kertas dan sebagainya. Kemudian saya juga langsung ke konseptual, ya. Konseptualnya saya menayangkan video Bapak Ibu, video edukasi, kemudian berdiskusi tentang video dan menjelaskan tentang konsep sel. Ini lumayan sangat banyak untuk materi emosi. Aplikasinya mengajak murid menggambar peta emosi. Jadi saya siapkan gambar emosi, gambar wajah kosongan, gitu. Nah, ini nanti anak-anak memilih per kelompok sesuai dengan ininya, apa namanya, bill of name. Saya juga memakai bill of name seperti Bu Neti tadi. Kelompok ini dapatnya emosi apa, misalkan ada sedih, ada marah, begitu. Jadi mereka menggambarkan. Nah, pada saat menggambar ini, karena saya satu kelompok satu Bapak Ibu, minusnya di situ. Mereka senang ternyata menggambar. Jadi royoan. Jadi aku yang gambar meripate, aku yang gambar ini. Jadi lebih lama. Mungkin nanti ke depan mungkin diberikan per anak individu sesuai dengan emosinya saat itu, seperti itu, gitu. Kemudian ini kemarin contohnya emosinya setelah digunting ditempelkan di kelas.
Jadi kemarin mereka praktek, saya marah ketika kamu mengambil minuman saya. Saya berharap, nah itu rumus iMessage Bapak Ibu. Nah, oke. Kemudian mereka role play Bapak Ibu. Ini yang paling lama karena mereka masih malu-malu. Oke, apa namanya? Jadi situasi tadi diperankan oleh mereka memainkan, terus kemudian memilih roda pilihan mana yang mau mereka ambil, seperti itu. Nah, kemudian ada refleksi seluruh layangannya. Oke, ini saya juga masih menggunakan Mentimeter, tapi saya buat seperti ini. Alhamdulillah mereka sangat senang, banyak yang senang. Kemudian ini juga dari refleksinya Bapak Ibu. Kesimpulannya nanti kita seperti biasa di akhir pembelajaran kita menyimpulkan. Dan saya setelah menyimpulkan saya memberikan asesmen akhir Bapak Ibu. Asesmennya yang saya lakukan sama dengan asesmen di awal. Jadi biar mengukur ada perubahan tidak dari emosi anak-anak setelah kita memberikan materi ini. Ternyata alhamdulillah, mohon maaf hasilnya seperti ini. Hasilnya ternyata alhamdulillah ada mengalami kenaikan Bapak Ibu. Nah, ini hambatan yang saya alami sama waktu ini, materi ini harusnya tidak disampaikan dalam waktu 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran. Kemarin hampir 3 jam pelajaran saya menggunakannya. Kemudian beberapa siswa kurang terbuka mengungkapkan emosinya, jadi masih ada yang malu-malu, dan ada siswa yang masih reaktif untuk menghadapi konflik. Jadi masih apa nggih? Ada masih emosinya masih terbawa. Memang butuh latihan Bapak Ibu untuk self regulasi. Baik, untuk tindak lanjutnya saya akan melakukan pendampingan individu, kolaborasi dengan guru mapel, kemudian membentuk pojok emosi positif di ruang BK, dan monitoring berkala. Jadi nanti saya akan buat monitor berkala dengan wali kelasnya apakah ada perubahan setelah adanya sel ini. Nah, kita juga ini untuk ada yang lebih lanjut lagi, misalkan masalah yang lebih bisa menghubungi kami sebentar Mem. Saya tunjukkan dulu hasilnya bersama anak-anak kemarin. Nah, di sini mereka waktunya kurang Bapak Ibu. Jadi kemarin ada yang tidak diwarna seperti itu. Jadi mereka alhamdulillah kelas 8 luar biasa. Pak Umi keren. Ini sudah paham banget apa yang harus diambil dari situasi tersebut. Kemudian yang roda pilihan yang di kelompok 4 ini juga malah lebih banyak. Jadi mereka bisa menggunakan dan mempraktekkan apa yang harus mereka ambil. Seperti itu. Baik, mungkin ada yang menanyakan. Bukan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Oke, terima kasih Mbak.